wabarakatuh. Nama saya Salim Pagarani Siregar dengan NIM 6670220041. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 4A. Pada mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan dan kepantaian, di sini saya akan mengambil dua negara, yaitu negara Jepang dengan negara Rusia. Sistem pemerintahan Jepang itu adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang berbentuk monarki konstitusional, yakni menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional. Jepang juga negara kepulauan di Asia Timur. Sistem pemerintahan Jepang mengadopsi model parlementer mirip dengan Inggris dan Kanada, di mana Perdana Menteri itu dipilih oleh anggota diet dari kalangan mereka sendiri. Dalam sistem parlementer, kepala negara di Jepang adalah seorang kaisar yang berdasarkan kepada keturunan. Peran seorang kaisar itu hanya bersifat simbolis dan seremonial. Setelah konstitusi Jepang mulai berlaku pada 1947, kekuasaan kaisar telah dibatasi secara tegas oleh prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Kaisar tidak lagi memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan politik dalam pemerintahan negara. Sebagai gantinya, peran Kaisar Jepang lebih difokuskan pada tugas-tugas seremonial yang meliputi memberikan pidato pada acara-acara penting serta menghadiri berbagai upacara kenegaraan yang menjadi simbol kesatuan dan identitas bangsa Jepang. Monarki konstitusional adalah di mana kekuasaan itu dipegang oleh raja dan ratu, tetapi masih dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi yang berlaku. Monarki konstitusional juga biasanya adalah menganut sistem trias politika. Lalu pada monarki konstitusional modern itu adalah menganut sistem pemerintahan yang demokrasi representatif. Dan karena hal itu, kerajaan tetap di bawah kuasa rakyat. Lalu seluruh kekuasaan kehakiman yang di Jepang itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan pada pengadilan-pengadilan di bawahnya seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan keluarga, dan pengadilan ringkasan. Sedangkan Perdana Menteri itu sendiri berwenang membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada diet. Perdana Menteri adalah pemimpin dalam partai politik yang menang dalam mayoritas kursi dalam Dewan Perwakilan dan Badan Legislatif dalam pemilihan umum. Perdana Menteri menunjuk para menteri negara dan dapat memberhentikan mereka sesuai pilihannya. Perdana Menteri mewakili kabinet, menyerahkan rancangan undang-undang kepada diet, melaporkan kepada diet mengenai urusan nasional umum dan hubungan luar negeri, serta menjalankan kontrol atau pengawasan atas berbagai cabang administrasi. Perdana Menteri sendiri bertugas untuk membentuk kabinet, mengelola pemerintahan, serta mengambil keputusan. Konstitusi Jepang yang berlaku pada tahun 1947 menegaskan 3 prinsip fundamental, yakni kedaulatan rakyat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta penolakan terhadap perang. Konstitusi ini juga menetapkan independensi 3 lembaga pemerintahan, yaitu Badan Legislatif atau Diet, berwenang sebagai badan peradilan hukum. Badan eksekutif atau kabinet itu kemudian badan yudikatif untuk pengadilan. Diet yang berperan sebagai parlemen nasional itu memiliki fungsi sebagai badan tertinggi dalam struktur kekuasaan negara Jepang serta merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Diet sendiri terdiri dari 2 kamar, yaitu bikameral, yakni terdiri dari majelis rendah dengan 480 kursi serta majelis tinggi dengan 242 kursi, yang kemudian anggotanya secara langsung dipilih oleh semua warga Jepang berusia 20 tahun ke atas yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan. Kekuasaan yudikatifnya itu sendiri berada di bawah Mahkamah Agung dan juga pengadilan-pengadilan di tingkat lebih rendah, seperti pengadilan tinggi dan pengadilan distrik serta pengadilan sumir. Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan juga 14 hakim lainnya yang ditunjuk oleh kabinet memiliki yurisdiksi tertinggi atas kasus-kasus yang diajukan. Jepang juga memiliki 3 bentuk pemilihan, yaitu pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat setiap 4 tahun sekali, Dewan Penasihat setiap 3 tahun sekali, dan pemilihan lokal yang diadakan di prefektur, provinsi, dan munisipalitas, desa, dan kota itu setiap 4 tahun sekali.
Pemilihan yang diselenggarakan itu diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan, berada di bawah naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi. Bagi yang ingin mencalonkan diri, itu terdapat 2 jenis persyaratan dalam usia, yaitu 25 tahun untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lokal, serta 30 tahun untuk Dewan Penasihat. Setiap calon pemilihan nasional itu juga diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen untuk konstituensi 1 kursi dan 6 juta yen untuk mewakilkan proporsional. Lalu ada pemilihan nasional. Badan Legislatif Nasional Jepang pasca perang itu dikenal sebagai Diet Nasional atau Kokai. Terdiri dari 2 kamar yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dipilih secara langsung dalam siklus pemilihan independen. Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki 465 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Terdiri dari 289 anggota dari konstituensi tunggal dan 176 anggota yang dipilih secara proporsional dalam 11 daerah pemilihan atau blok regional. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan biasanya diadakan sebelum berakhirnya masa jabatan 4 tahun karena kabinet memiliki kewenangan untuk membubarkan majelis melalui kaisar. Sistem pemilihan ini menetapkan kursi tunggal berdasarkan pluralitas di daerah pemilihan, sementara kursi proporsional itu dibagikan setiap blok daerah pemilihan ke daftar partai secara proporsional menggunakan metode D'Hondt atau sesuai dengan bagian mereka dari pemungutan suara. Setiap pemilih itu memiliki 2 suara, 1 untuk calon di daerah pemilihan lokal dan 1 untuk partai di blok daerah pemilihan. Lalu ada sosial budaya di Jepang. Jepang adalah negara yang sangat berpegang teguh dan mempertahankan nilai-nilai budayanya yang telah diakui dan diimplementasikan sejak zaman kuno. Gaya hidup penduduknya menunjukkan perpaduan antara modernitas dengan tradisi, yang menunjukkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri dapat hidup berdampingan dengan pelestarian budaya. Saat ini, budaya, etiket, dan adat istiadat masyarakat Jepang juga dilestarikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengunjung yang datang ke Jepang juga diharapkan menghormati dan memahami elemen-elemen budaya ini. Lalu selanjutnya itu ada negara Rusia. Negara Rusia itu adalah negara terluas di dunia yang wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian utara. Di sini, sebelum menjadi negara independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem sosialis. Lalu di bawah konstitusi baru, presiden yang dipilih melalui pemungutan suara nasional juga memiliki kekuasaan yang signifikan. Sebagai kepala negara Rusia, presiden diberi wewenang untuk menunjuk ketua pemerintahan atau perdana menteri, hakim kunci, serta anggota kabinet. Lalu ada pembagian kekuasaan dari pemerintahan Rusia. Yang pertama itu ada eksekutif. Dalam kekuasaan ini, presiden itu bukan kepala lembaga eksekutif, melainkan sebagai penjamin konstitusi. Jadi presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri. Lalu ada yudikatif. Pengajuan tertinggi Rusia adalah Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan Mahkamah Agung Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi juga mengatur konstitusional dan undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi yang asli dalam beberapa kasus dan merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus yang diadili di pengadilan yang lebih rendah. Lalu ada legislatif. Dalam kekuasaan legislatif sendiri, Dewan Federasi itu harus bekerja sama dengan Duma negara dalam penyelesaian dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang. Undang-undang federal tentang anggaran, bea cukai, peraturan pemantauan kredit, dan ratifikasi perjanjian internasional itu harus dipertimbangkan oleh Dewan setelah diadopsi dari Duma negara. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1999, Rusia itu lebih condong kepada negara yang berlandaskan demokrasi. Sehingga berubahlah haluan Rusia menjadi negara federal berpaham demokrasi republik dan terbentuklah sistem pemerintahan presidensial. Di dalamnya juga Rusia menerapkan pembagian kekuasaan yang terpisah antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, serta legislatif dengan tugas pokok pada masing-masing yang berbeda. Rusia resmi menjadi negara berbentuk Federasi Rusia yang disahkan dalam Konstitusi Federasi Rusia pada tanggal 12 Desember 1993.
Rusia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Rusia yang bersifat presidensial itu artinya kekuasaan presiden berada penuh pada diri seorang presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden dalam hal ini mutlak sebagai eksekutif yang tidak bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Rusia memang terbagi menjadi dua, yaitu pada presiden dan perdana menteri. Yang bila merujuk pada teori ilmu negara, seharusnya sistem pemerintahan Rusia demikian disebut dengan sistem pemerintahan parlementer, karena kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan perdana menteri. Namun, hal unik yang membedakan adalah presiden memiliki kekuasaan dominan dibandingkan perdana menteri tersebut. Seharusnya kedudukan perdana menteri dalam sistem parlementer menempatkannya sebagai kepala pemerintahan yang memegang mutlak kendali negara, baik kebijakan ke dalam maupun keluar. Lalu presiden itu hanya sebatas negara yang menjadi simbol kedaulatan negara. Tetapi di Rusia itu kekuasaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri itu hanya pada ranah kewenangan domestik saja. Misalnya kebijakan sosial dan kependudukan dan peraturan mengenai birokrasi dalam pemerintahan. Perdana Menteri di Rusia juga bukanlah kepala pemerintahan sebagaimana teori tentang sistem pemerintahan parlementer. Tetapi Perdana Menteri di Rusia ini hampir sama kedudukannya sebatas pembantu presiden saja atau sebagai wakil presiden di ranah pemerintahan dalam negeri Rusia tersebut. Selain memang konstitusi Rusia pasca amandemen 1993 itu tuh sudah meniadakan kedudukan wakil presiden. Artinya presiden menjadi satu-satunya penguasa tertinggi negara yang dipilih oleh rakyat. Perdana Menteri yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan parlemen, sedangkan para menteri itu diangkat berdasarkan usulan Perdana Menteri, kecuali Menteri Keamanan Negara yang pencalonannya harus melalui persetujuan Duma Negara atau legislatif. Lalu, selain menjadi kepala negara, presiden juga mempunyai wewenang untuk menyatakan keadaan darurat atau darurat militer. Presiden dapat mengambil keputusan yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum jika badan legislatif menolak rancangan undang-undang yang diusulkannya. Setelah itu, pada tahun 2008, konstitusi diubah dan berlaku pada pemilu 2012. Amandemen ini memungkinkan presiden untuk menjabat 2 periode berturut-turut dan menambah masa jabatannya dari 4 menjadi 6 tahun. Sebelum tahun 2020, presiden dibatasi 2 periode masa jabatannya. Namun, amandemen konstitusi tahun itu menghilangkan pembatasan ini. Badan legislatif negara dibentuk menjadi Majelis Federal berdasarkan konstitusi baru. Majelis tinggi yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing divisi administratif Rusia. Lalu di sini ada pemilu di Rusia. Pemilihan umum di Rusia itu aspek kuncinya adalah sistem politiknya yang mencakup pemilihan presiden, Duma Negara atau yang lebih kita kenal dengan Dewan Rakyat, serta pemilihan di tingkat regional seperti gubernur serta pemerintahan daerah. Pemilu presiden di Rusia diadakan setiap 6 tahun sekali dan presiden dapat dipilih untuk tidak lebih dari 2 periode berturut-turut. Dalam pemilihan presiden, partai politik dan calon independen bersaing untuk meraih dukungan pemilih. Dengan prosesnya dimulai dari pemilihan pendahuluan atau primaris di beberapa negara bagian. Sistem pemilu legislatif Rusia menggunakan metode proporsional di mana partai-partai politik bersaing untuk kursi di Duma Negara. Meskipun ada sejumlah partai politik yang terdaftar, Partai Bersatu Rusia yang mendukung Presiden Vladimir Putin itu telah mendominasi pandangan politik, menciptakan tantangan bagi partai oposisi untuk memperoleh representasi yang juga sangat signifikan. Selain itu, pemilu di Rusia juga mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di tingkat regional. Walaupun pada tahun 2020
perubahan legislatif memberikan presiden kekuatan untuk menunjuk gubernur tanpa persetujuan langsung dari pemilih. Proses pemilihan umum di Rusia juga seringkali menciptakan ketegangan politik bagi masyarakatnya. Sejumlah pengamat internasional dan hak asasi manusia juga telah mencatat beberapa kekhawatiran termasuk isu-isu seperti pembatasan kebebasan media, kontrol pemerintah terhadap proses pemilu, serta adanya pelanggaran dan manipulasi suara. Meskipun Rusia itu memiliki lembaga pemantau pemilih, sejumlah pengkritik berpendapat bahwa pengawasan ini juga tidak selalu mencukupi untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Pemilu di Rusia juga diwarnai dengan pemberitaan media yang dikendalikan oleh pemerintah yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik. Lalu adanya ketidaksetaraan akses terhadap media dan keterbatasan berekspresi dianggap kayak oleh beberapa pihak itu sebagai faktor yang mempengaruhi integritas prosesi pemilu itu sendiri. Selain itu, kampanye pemilu di Rusia juga melibatkan penggunaan sumber daya negara secara signifikan yang dapat memberikan keuntungan tak proporsional kepada partai atau calon yang memiliki dukungan pemerintah. Pengawasan pemilu oleh pihak ketiga seperti lembaga internasional dan organisasi pemantau pemilu juga seringkali itu ada dihadapkan oleh banyak tantangannya. Beberapa pemantauan internasional telah menghadapi hambatan dan pembatasan selama pemantauan mereka di Rusia, menimbulkan pertanyaan tentang tingkat keterbukaan dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Rusia terhadap pengawasan internasional. Lalu ada sistem kepartaian. Sejak 1990, pada hancurnya atau turunnya Uni Soviet, pemilihan presiden dan parlemen sudah dilaksanakan selama 7 kali. Pada saat itu, tahun 1995 dan tahun 1999, Partai Komunis sebagai peraih suara terbanyak pada tahun 1995 itu meraih 35% suara. Dan pada tahun 1999 itu sebanyak 24%. Selanjutnya, Partai Demokrat Liberal Rusia hanya mendapatkan sekitar 5% hingga 15%. Partai Rusia Bersatu sebanyak 15% suara. Ketiga partai tersebut yang menguasai parlemen di Rusia. Majelis Federal Rusia juga memiliki sebutan untuk Federal Rusia yang terdiri atas dua, yakni Dewan Federasi, Majelis Tinggi, dan Duma, Majelis Rendah. Setiap wilayah federasi Rusia itu terdiri atas dua perwakilan dari Dewan Federasi, baik dari legislatif maupun eksekutif. Senator sebutan untuk anggota Dewan Federasi, bedanya dengan Duma negara itu adalah Dewan Federasi tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Pertemuan Dewan Federasi juga diadakan sesuai keperluan. Duma negara adalah badan legislatif yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun dalam pemilu. Anggota Duma negara sebanyak 450 yang berasal dari berbagai partai politik. Fungsi utama Duma negara adalah membahas dan menyetujui atau menolak undang-undang, menunjuk Perdana Menteri, mendengarkan laporan tahunan pemerintah, mengumumkan amnesti, dan bahkan dapat mengajukan pemakzulan terhadap presiden. Lalu setiap warga negara Rusia yang memenuhi syarat juga dapat menjadi anggota Duma negara. Lalu di sini ada beberapa partai dari negara Rusia, yaitu ada Rusia Bersatu. Nah, Partai Rusia Bersatu itu lahir sejak tahun 2001 dari penggabungan kedua partai, yaitu Partai Semua Rusia dan Partai Persatuan dan Tanah Air. Partai Rusia Bersatu juga Partai Rusia Berkeadilan sebagai pendukung kebijakan Vladimir Putin. Lalu selanjutnya ada Partai Komunis. PVKR atau Partai Komunis Federasi Rusia adalah sebuah partai politik komunis di Federasi Rusia. Partai ini tuh dianggap sebagai penerus dari Partai Komunis Uni Soviet yang dilarang oleh Boris Yeltsin pada tahun 1991. PKPR juga didirikan pada Kongres Luar Biasa Komunis Rusia II pada Februari 1993. Lalu selanjutnya ada Partai Demokrat Liberal. Partai Demokrat Liberal Rusia didirikan sejak tahun 1989 yang dipimpin oleh Zhirinovsky hingga 2022.
Partai politik ini berfokus pada gerakan konservatisme, termasuk partai sayap kanan yang menjadi oposisi terhadap kapitalisme dan komunis.